Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, thumma salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billah. Baik untuk anak-anakku sekalian, seperti biasa di pertemuan hari ini kita sama-sama terlebih dahulu kita berniat dan bermunajat kepada Allah agar kiranya apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat dan tentunya berguna baik untuk kehidupan kita di dunia dan juga bekal ketika nanti kita berpulang ke akhirat. Bersama-sama kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan minggu sebelumnya, yaitu sekarang kita akan masuk kepada pembahasan tentang transliterasi, tajwid, dan juga keterangan tentang ayat yang ada di surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha. Wal laili. Wal laili. Kenapa ada y? Karena ini ada ya, ya. Wal laili. Adapun tajwidnya alif lam syamsiyah. Karena kalau ada tasydid ini berarti ada dua lam, ya. Wal laili ini alif lam syamsiyah. Nah, kalau ada fathah di depannya ada ya mati, ini disebut dengan mad layin. Begitu juga kalau ada fathah di depannya wawu mati, itu namanya mad layin. Idza yaghsha. Idza yaghsha. Nah, di sini mad tabi'inya mana nih? Ini mad tabi'i. Fathah ketemu alif. Yaghsha mad badal. Kenapa? Mad badal itu adalah fathah berdiri atau kasroh berdiri atau dhammah yang terbalik. Sedangkan di sini lam alif ini merupakan tanda waqaf mamnu. Adapun artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang. Di sini wawu di sini Allah bersumpah. Namanya kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan wawu qasam. Wawu untuk bersumpah. Walaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Di mana ketika matahari terbit sampai petang, begitu matahari tenggelam, maka datanglah malam. Secara gambarannya berarti malam itu menutupi cahaya siang. Adapun maksud ayatnya yaitu apabila malam hari menyelimuti semua makhluk dengan kegelapannya. Maksudnya ketika malam datang maka cahaya yang tadinya ada hilang, sehingga seluruh makhluk di bumi, ya kalau dalam ilmu IPA-nya berarti bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari menjadi gelap. Itulah tandanya datangnya malam. Nah, ketika malam datang tentunya tidak ada sinar yang hadir. Mungkin sesuatu waktu itu datanglah cahaya bulan, atau mungkin ada kilatan petir. Tetapi secara garis keseluruhannya malam itu gelap. Ada juga yang mengatakan malam di sini maksudnya adalah belum datangnya petunjuk.
ya, belum datangnya petunjuk, sehingga hatinya menjadi gelap. Itu yang disebut dengan hidayah. Wan nahari idza tajalla. Ya, wan nahari. Wan nahari. Nah, di sini hukumnya alif lam syamsiah lagi karena alif lamnya nggak jelas. Nah, nun bertasydid. Nun atau mim yang bertasydid itu dihukumi dengan gunnah. Nah, ini ada fathah, ha, fathah. Di depannya alif, maka ini disebut dengan mad tabi'i. Sedangkan ro berharokat kasroh, ini disebut dengan ro tarqiq. Idza tajalla. Idza tajalla. Mad tabi'i. Sama seperti tadi ya, mad badal dan waqaf mamnu. Demi siang apabila terang benderang, yaitu terang benderang berkat cahayanya. Cahaya di sini adalah cahaya matahari. Jadi Allah bersumpah demi malam yang gelap menyelimuti makhluknya. Lalu Allah pun bersumpah demi siang ketika cahaya itu datang. Nah, kalau tadi gelap ya ada yang memberikan penjelasan itu belum datangnya petunjuk. Nah, begitu datangnya cahaya, itulah datangnya cahaya petunjuk dari Allah. Kemudian ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ya, wa ma khalaqa. Matabi'i saja di sini. Ada fathah ketemu alif, mati. Wa ma khalaqa adz-dzakara wal untha. Adz-dzakara wal untha. Di sini ada alif lam syamsiah. Ya, alif lamnya di depannya ada zal. Namun alif lamnya nggak terdengar jelas. Adz-dzakara, ro-nya ro tafkhim. Wal unsa, nah beda dengan yang di sini. Ini alif lamnya jelas, maka disebut alif lam qamariyah. Nun mati ketemu sa itu ikhfa, sa-nya berharokat tegak berdiri. Ini disebut mad badal. Waqafnya waqaf mamnu. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya. Ini maksudnya semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah di surah An-Naba ayat ke-8, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasangan. Allah pun bersumpah bahwasanya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Sama seperti tadi Allah pun sudah menciptakan malam dan juga siang. Berarti Allah menciptakan semuanya dalam keadaan berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Hitam putih, siang malam, gelap, terang, suka, duka, ya, cepat, lambat, itu seperti itu. Allah menciptakannya berpasang-pasangan. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa', ya, ada apostronya, sa'yakum lasyatta. Ini gunnah. Idhar syafawinya mana? Mim mati ketemu lam. Maksudnya idharnya jelas di bibirnya. Sa'yakum lasyatta. Kemudian di sini ada mad badal karena fathah berdiri, sedangkan ini tanda al-waqful ula. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Maksudnya adalah amal perbuatan yang dilakukan oleh seluruh hamba Allah itu saling berlawanan. Maksudnya ada yang berbeda-beda, ada yang bermacam-macam, ada yang berbuat baik, ada juga yang berbuat buruk, ada yang membahagiakan, ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan hati, ada yang menyebalkan. Nah, itulah bahwasanya itu memang segala hal yang dilakukan oleh manusia.
Nah, manusia pun begitu juga ketika berhadapan atau berinteraksi atau hablum minallah, ya, berinteraksi dengan Allah, itu rupa-rupa, ya. Ada yang berbuat baik karena Allah, ada juga yang berbuat buruk. Ada juga yang meskipun berbuat baik, tapi kalau bukan karena Allah itu terkategori berbuat buruk. Ya, berbuat baik di sini maksudnya lillahi ta'ala. Nah, kalau berbuat buruk segalanya, bukan hanya karena, bukan tidak semata-mata bukan karena Allah, tetapi juga ada karena lainnya, atau memang jelas-jelas buruk di mata manusia. Seperti menggunjing, memfitnah, ada juga korupsi, berbohong, berbuat kejahatan, ya, itu semuanya termasuk aneka ragam amal yang dikerjakan manusia. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Gunah lagi di sini. Tadi nun bertasydid, gunah. Mim bertasydid juga disebut gunah. Jadi nun ataupun mim yang ada tasydidnya itu disebut gunah. Hukumnya gunah. Dengung. Ini matobi'i. Fathah ketemu alif. Man a'to. Nah, ini yang dihukumi nun mati dan tanwin. Ada nun mati ketemu hamzah, ya, atau alif kalau di sini. Huruf hidupnya namanya hamzah. Nun mati ketemu hamzah itu dihukumi izhar. Ya. A'to mad badal. Wattaqo mad badal. Jadi di ayat ini ada 2 mad badal. Walaupun tertulis 1. Mana mad badalnya? 1, 2. Ini waqaf mamnu kembali. Maka barang siapa atau maka siapapun memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, yakni mengeluarkan apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan, seperti berzakat, baik zakat fitrah, zakat mal, ya itu kan harus dikeluarkan. Punya hutang ya wajib ditunaikan, atau mungkin punya janji pun harus ditunaikan. Kemudian bertakwa. Apa itu bertakwa? Takwa itu ialah menjalankan perintah Allah semata-mata karena Allah dan menjauhi larangan Allah pun semata-mata karena Allah dalam semua urusan. Jadi ketika kita berbicara, kita melihat, kita berinteraksi dengan manusia, kita tidur hingga kita yang segala hal yang kita lakukan agar senantiasa mengingat Allah. Ya. Karena ingat, wa mahyaya wa mamati lillah, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Makanya sangat disayangkan ketika orang hidup digunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ayat kemudian yaitu wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna. Ini sengaja haknya Bapak garis bawah, berarti hak yang tipis ya. Adapun hukum tajwidnya, mana alif lam qamariyah nih? Walaupun di sini udah masuk ba, di sini udah alif lam qamariyah. Mad badal nih, waqaf mamnu nih. Nah, tadi fa amma man a'ta wattaqa, ngeluarin yang apa yang harus dikeluarin dari hartanya dan lalu bertakwa, kemudian wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Kenapa ini seperti ini? Sebagaimana dijelaskan, yaitu percaya akan adanya balasan dari semua yang telah dikerjakan di dunia. Jadi bukan hanya membenarkan adanya pahala saja, tetapi membenarkan juga bahwa semua yang dilakukan di dunia ini kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sedangkan maksud kata husna ini sebagaimana sebuah hadis yang berasal dari Ubay bin Ka'ab, ya, bahwa
sahabat Ubay bin Ka'ab ini pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna al-husna. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-husna al-jannah. Al-husna, maksud dari al-husna ini adalah al-jannah, yaitu surga. Jadi membenarkan bahwasanya nanti akan ada sebuah waktu, sebuah masa, sebuah hari di mana kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan juga akan mendapatkan balasannya. Siapa yang mengeluarkan hartanya untuk jalan kebaikan dan mengeluarkan kewajiban-kewajibannya, lalu bertakwa kepada Allah, maka akan mendapatkan al-husna, yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ro tafkhim. Di mana ro tafkhim nih? Satu. Ro berharokat domah. Ro berharokat fathah. Fathah dan domah pada huruf ro itu dihukumi dengan ro tafkhim. Mad badal. 1, 2. Tadi yang Bapak bilang, fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik, itu disebut mad badal. Al-waqful ula nih, berhenti lebih utama. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya, yang memang harus dikeluarkan, bersedekah, lalu bertakwa kepada Allah, dan membenarkan akan adanya hari pembalasan, mengakui bakal adanya surga dan neraka. Nah, kalau misalnya dia memang bertakwa, maka Allah yang akan memudahkan kepada orang tersebut jalan menuju kebahagiaan. Karena mau percaya atau tidak, siapapun di antara kita jika berbuat baik semata-mata karena Allah, maka yang kita dapat pun kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, ya, jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kita. Dan jika kita berbuat buruk, maka keburukan pun akan kembali juga kepada kita. Makanya kita senantiasa dianjurkan untuk berbuat baik. Menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah kebaikan. Maksudnya kebaikan ini, namanya kemudahan kebaikan. Susah, orang berbuat baik itu terkadang susah. Karena apa? Godaannya banyak. Ada ego dari diri, ada nafsu dari diri, ditambah lagi godaan setan. Nah, tapi kalau Allah mudahkan kebaikan, maka segalanya menjadi mudah. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk biasa mengucapkan hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Sedangkan Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah surga. Kemudahan ini maksudnya surga. Menurut sebagian ulama salaf, ya, ulama terdahulu itu berpendapat atau mengatakan bahwa termasuk pahala kebaikan ialah mampu untuk mengerjakan kebaikan lagi setelahnya. Nah, di situ termasuk pahala kebaikan. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, lalu kita dimudahkan lagi untuk berbuat baik, maka itu termasuk pahala balasan bagi orang yang bisa berbuat baik. Ya. Nah, termasuk balasan keburukan ialah mengerjakan keburukan lagi setelahnya. Jadi makanya kita senantiasa berbuat baik supaya apa? Nanti dengan sendirinya terbiasa untuk senantiasa berbuat baik. Kalau kita biasa berkata jujur, sholat tepat waktu, jujur, senantiasa bertanggung jawab, itu pun akan terbiasa. Ya. Tetapi ketika kita biasa berbuat buruk, maka kita pun akan mudah untuk berbuat buruk karena terbiasa. Nah, itu balasannya. Makanya mulai dari sekarang, mari kita sama-sama membiasakan diri untuk berbuat baik. Tapi ingat, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini, seperti biasa, kalian kerjakan evaluasi dan absensi harian
Adapun passwordnya adalah husna, seperti yang tadi disampaikan. Yang maksudnya adalah kebaikan atau surga. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini. Bapak harapkan semoga apa yang telah kita pelajari senantiasa diridhoi oleh Allah dan tentunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Dan seperti biasa, Bapak berpesan kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga kesehatan, karena insya Allah tak lama lagi bulan Ramadan akan segera tiba, sehingga dengan badan yang sehat, insya Allah kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat, sehingga termasuk dijadikan orang-orang yang bertakwa. Dan sebelum Ramadan datang, Bapak berpesan juga bagi kalian, yang terutama yang perempuan, apabila masih ada hutang puasanya, tolong segera lunasi, supaya masuk Ramadan tahun ini sudah tidak ada kewajiban puasa tahun sebelumnya. Dan dalam rangka mendukung program pemerintah, seperti biasa, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dan pesan sekolah, senantiasa sholat, jujur dan bertanggung jawab, dan tentunya membantu kedua orang tua atau berbakti kepada orang tua. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.